Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Jadi untuk pertemuan kali ini, untuk mempersingkat waktu juga ya, biar pembelajaran ini gak terlalu lama dan gak terlalu boring juga. Jadi di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang fikih ibadah yang bertema sholat 5 waktu. Terus di sini siapa sih yang tahu apa itu sholat 5 waktu? Kalau nggak tahu tuh kebangetan banget ya, karena itu kan kewajibannya umat Islam nih untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi di sini kakak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sholat. Jadi asal makna sholat menurut bahasa ialah doa. Tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang dibentuk. Terus siapa sih di sini yang tahu syarat-syarat wajib sholat itu ada apa aja sih gitu? Yang pertama itu udah pasti harus Islam. Terus yang kedua tuh harus udah balik. Kalau misalkan belum balik, belum diwajibkan sholat karena masih kecil kali ya. Terus yang ketiga itu berakal. Kalau misalkan kamu gila, kamu sholat tuh nggak bakal diterima. Makanya kalau misalkan kamu nggak mau sholat, harus gila dulu. Astagfirullah. Suci dari haid dan nifas. Sebelum kamu melaksanakan sholat tuh kan harus bersuci dulu nih. Kalau misalkan nggak bersuci itu tidak sah. Terus yang kelima itu sampai dakwah. Apa sih maksudnya kak gitu? Bila satu balad atau pulau yang tidak sampai dakwah, maka tidak wajib sholat bagi ahli pulau tersebut kecuali telah datang dakwah. Next, terus ada apa aja sih rukun-rukun sholat itu? Rukun sholat itu ada 13. Yang pertama itu niat. Siapa yang nggak tahu niatnya itu kebangetan. Terus ada takbiratul ihram. Terus ada membaca surat-surat Al-Fatihah, surat-surat pendek, terus ruku, terus itidal, sujud juga. Terus duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir, duduk akhir dulu baru tahiyat akhir. Terus membaca sholawat kepada Rasulullah, memberi salam, menertibkan rukun. Terus bonusnya bukan bonus sih, lebih apa ya, setelah sholat itu diharuskan untuk membaca zikir biar lebih mantap. Terus ada macam-macam sholat wajib dan sunnah. Yang pertama itu sholat wajib. Yang sholat wajib itu ada apa aja sih? Ada berapa? Ada 5. Apa aja tuh kak? Yang pertama sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan maghrib. Terus macam-macam sholat sunnah ada berapa aja? Ada apa aja tuh kak? Yang pertama sholat sunnah tahajud, sholat sunnah duha, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tasbih, terus yang taubat, hajat juga, terus yang safar, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah istisqa, sholat sunnah witir, sholat sunnah tahiyatul masjid, tarawih, sholat id, dan khusuf. Hikmah dilaksanakannya sholat, siapa yang tahu? Hikmah dilaksanakannya sholat itu dari sudut religius. Sholat merupakan hubungan langsung antara hamba dengan kholiknya yang di dalamnya terkandung kenikmatan munajat, pernyataan ubudiyah, penyerahan segala urusan kepada Allah, keamanan dan ketentraman, serta peroleh keuntungan. Di samping itu tuh dia merupakan satu cara untuk memperoleh kemenangan serta menahan seseorang dari berbuat kejahatan dan kesalahan. Secara individu, sholat merupakan pendekatan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan jiwa dan keinginan semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan berlomba-lomba untuk memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Terus apa aja sih 3 hal yang ada dalam sholat berjamaah itu? Yang pertama itu muwafiq,
muwafiq adalah seorang makmum yang diantaranya berdirinya dan ruku. Imam ada waktu yang bisa menghabiskan Fatihah. Hukum bagi yang makmum yang muwafiq adalah bisa mukallafah atau rukun atau terdahulu satu ruku walaupun hukumnya makruh. Yang kedua itu masbuk. Masbuk itu seorang makmum yang diantara berdiri dan ruku. Imam adalah waktu yang tidak bisa menghabiskan Fatihah. Jadi masbuk itu ibaratnya tuh kayak udah satu rakaat si imam, terus si makmum ini baru datang. Nah dia itu ngikutin si imam ini gitu. Terus ma'zur uzur adalah keadaan seorang makmum yang tidak bisa menghabiskan Fatihahnya dikala imam sudah ruku dikarenakan beberapa keuzurannya seperti orang yang lambat bacaannya atau lupa Fatihah dikala imam mau ruku atau lain sebagainya. Makmum yang uzur kewajibannya adalah menghabiskan Fatihahnya walaupun imam sudah ruku, asalkan tidak melompati sujud. Jadi kesimpulannya di sini yang pertama itu sholat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang mukallaf tanpa kecuali. Yang kedua, sholat merupakan syarat kewajiban takwa. Takwa merupakan hal yang penting dalam Islam karena dapat menentukan amal atau tingkah laku manusia. Orang-orang yang betul-betul takwa tidak mungkin melaksanakan perbuatan keji dan munkar. Dan sebaliknya, salah satu persyaratan orang-orang yang betul-betul takwa ialah diantaranya mendirikan sholat sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat Al-Baqarah. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari kakak, pembelajaran dari kakak itu cukup sekian. Kurang lebih mohon dimaafkan. Kita lanjut di next hari. Bye, assalamualaikum.